Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Sehat kan? Ketemu lagi di video aku. Kali ini aku mau ajakin teman-teman buat ikutan aku kulineran di Kaliurang. Liburan ke Yogyakarta kalau nggak kulineran di Kaliurang kayaknya ada yang kurang kan? Untuk itu wajib banget simak video ini sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniar Mita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sampai dengan playlist liburan lainnya. Dan aku juga akan selipkan hotel-hotel yang aku inepin waktu trip Yogyakarta kemarin. Untuk video lengkap dan detailnya udah aku upload di masing-masing video sebelum ini ya. Jadi udah siap kan ikutan aku kulineran di Kaliurang? Kalau gitu, let's go! Yang pertama, sekarang kita lagi ada di kedai Mbak Pesta. Untuk lokasinya, ini tuh di Kaliurang. Dan gangnya ini tuh sebenarnya deket banget sama Kopi Klotok guys. Jadi, kalau teman-teman mau kesini mungkin juga bisa langsung mampir ke Kopi Klotok. Tapi nanti akan aku masukin juga ya di list ini. Dan ini dia gambaran kalau kita baru masuk di kedai Mbak Pesta. Bagus banget guys, ada jembatan-jembatannya gitu, estetik banget. Terus dia tuh dikelilingin sama sawah-sawah gitu. Jadi bener-bener vibes-nya tuh hijau-hijau, adem, asri, sejuk. Cuma sayangnya pas kemarin aku kesini tuh lagi hujan, jadinya agak becek gitu deh. Terus tempatnya ini tuh ternyata luas banget. Aku tuh malah mikirnya dia tuh kayak punya kayak punya kampung sendiri gitu. Soalnya dia luas banget ya, ini masih ke ujung belakang gitu. Tapi kalau teman-teman mau pesan makan nanti ada di area sebelah kanan sini nih. Lokasinya buat kita mau pesan-pesan makan. Untuk tempat duduknya ada banyak banget, bahkan ada yang di pendopo juga guys. Terus di sebelah kanan sini tuh juga ada tempat buat makan, dia tuh private gitu, tapi nggak tertutup ya. Cuma kita bisa buat kayak misalnya 4-6 orang aja gitu, seru kan. Terus dia juga ada yang outdoor juga. Jadi kalau teman-teman mungkin mau makan with a view ya kan, sambil lihat sawah, itu bisa tuh di sebelah kiri sini nih. Nah di sini nih guys spotnya kalau teman-teman mau makan yang outdoor. Terus untuk pesan makannya bisa di area sini nih guys. Jadi cuma di sini aja ya kalau teman-teman mungkin mau pesan makan. Sini juga teman-teman bisa ambil sendiri makanannya. Konsepnya prasmanan tapi juga bisa pesan ala carte ya, karena ada beberapa menu yang memang nggak dipajang di sini gitu, yang nggak di display. Jadi teman-teman harus pesan dulu, soalnya dibikinnya tuh made by order. Untuk gorengan-gorengan itu enak. Terus ini sambalnya juga kita bisa ambil sendiri, ambil sepuasnya gitu. Dan ini dia nih makanan yang udah aku ambil. Aku pesan makan berat, gorengan sama ada dessert. Soalnya kayaknya menarik banget. Ini ada kue pukis, terus kue pukisnya tuh gede-gede gitu guys. Dan seperti biasa aku makannya keringan. Kemarin aku ngambil nasi pakai chicken spicy. Ini tuh bumbunya bumbu rempah gitu. Terus pakai sambal. Dan aku juga ambil 3 gorengan. Ini ada tahu bakso, terus ada risol. Terus aku juga minumnya ini tuh teh kemul ya, teh kampul. Terus aku juga ini pesan kue pukis. Ini kue pukisnya gede-gede guys. Terus enak, topping kejunya tuh banyak banget, lihat dong. Menarik banget kan, bener-bener menggoda. Terus kemarin pas makan aku ditemenin sama supir aku karena dia sendirian, jadi kita paksa aja dia ikut makan. Pak Roso. Enak. Tempatnya juga sejuk, asli, nyaman. Enak ya Pak? Kalau ke Jogja kesini makanya. Mantap. Mantap. Tempatnya gede banget, luas. Ternyata itu luas banget, memanjang sampai ke belakang sana gitu guys. Tuh masih ada sampai ke belakang tuh. Dan ini tuh adalah tempat untuk kita order makannya tuh di sini. Di sini tuh teman-teman juga bisa order menu-menu yang nggak ada di display ya. Jadi bisa juga di order kayak ada ayam opor tadi aku lihat. Pokoknya teman-teman nanti tinggal lihat menunya aja. Terus juga di sini tuh ada tempat makan yang lesehan gubukan gini. Seru banget ya, bisa buat bareng keluarga, bareng teman-teman. Nah ini tuh kalau ini khusus pukis, tapi teman-teman juga bisa langsung pesen di gubukan yang tadi.
di pendopo tadi, yang pendopo khusus makanan. Nanti tinggal order aja, terus nanti bakal diantar dari sini. Oke, udah kenyang makan, udah bayar juga, dan sekarang waktunya kita pindah. Jadi setelah ini kita bakalan ngopinya di mana? Lokasinya juga masih deket banget ya sama kedai Mbak Pesta ini. Dan yap, yang kedua kita sekarang udah berada di tempat kita buat ngopi. Ini adalah salah satu coffee shop yang adem banget, terus sejuk banget, asri banget. Ini dia namanya Suara Dewan Daru. Jujur li, tempatnya ini tuh enak banget buat duduk-duduk santai, buat bengong-bengong juga ini enak banget. Soalnya udaranya tuh emang sesejuk itu guys. Apalagi kemarin tuh aku hujan ya, jadi kayak perfect moment banget deh. Aku jujur suka banget sama tempat ini sampai speechless gitu. Dan aku tuh bener-bener sebenarnya ini ngerekamnya dikit banget ya di tempat ini. Lumayan nyesel karena aku tuh kemarin sibuk duduk-duduk gitu, bengong. Terus juga aku malah banyakin video di video-video potret gitu buat di TikTok aku sama di Instagram. Mungkin kalau teman-teman mau cek video yang lebih banyak dan lebih detail, bisa cek di TikTok aku atau di Instagram aku Yunyarmita ya. Karena jujur li, aku dikit banget ngerekam di sini. Soalnya kemarin tuh kayak lebih fokus ngopi, duduk, terus aku juga pindah-pindah, dan aku juga bikin konten kecil-kecilan gitu buat di Instagram sama TikTok aku karena emang aku suka banget sama tempat ini. Jujur li, kayaknya kalau ke Kaliurang lagi dan ada kesempatan, aku mau banget sih ngopi di sini atau mungkin WFC di sini kali ya, biar agak lebih lama. Untuk pilihan menu kopinya tuh ada banyak banget, mulai dari yang hot, yang ice, terus juga macam-macam gitu. Dia ada snack-snack juga. Jadi ini bakalan jadi tempat yang rekomen banget deh buat teman-teman kunjungin kalau teman-teman juga lagi explore di daerah Kaliurang. Next, seperti biasa kalau ke Kaliurang kayaknya nggak afdol ya kalau nggak mampir ke Kopi Klotok. Dan Kopi Klotok menurut aku juga masih rekomen. Soalnya sekarang dia tuh tempatnya luas banget guys. Udah gitu tetap masih dengan harga yang sama, yang masih murah banget. Jadi kayak bawa uang 15.000 aja tuh kita udah pasti kenyang banget gitu ya kalau makan di Kopi Klotok ini. Terus kemarin tuh aku datang ke sini pas lagi weekend. Pas weekend itu aku hari Sabtu atau hari Minggu, dan itu jam 7 pagi udah serame ini guys, rame banget. Karena dia tuh ternyata bukanya dari jam 6 pagi ya. Jadi kalau teman-teman mau kesini dan masih suasananya masih sepi, nggak pakai antri-antri, bisa datang dari jam 6 pagi. Dan ini dia nih guys, suasana Kopi Klotok. Ini adalah area yang di sawah-sawahnya gitu. Dan ternyata sekarang tuh udah luas banget guys. Jadi kayak bener-bener hampir mengelilingi sawah ini. Terus di sini juga masih ada nih kursi-kursi tuh, ada buat duduk-duduk. Tapi ada juga nih masih yang buat lesehan, dan itu masih jauh gitu loh, masih sampai ke ujung-ujung sana. Terakhir aku tuh ke Kopi Klotok kayaknya tahun 2022, dan itu tuh cuma masih sampai di belakang Kopi Klotoknya aja. Jadi yang di bagian-bagian lesehan itu cuma di pinggiran sawah yang di sebelah sana doang guys. Sekarang ternyata udah sampai sini tuh, udah luas banget. Kayaknya lama-lama ini sampai ke tengah sawah kali ya. Seru banget sih, apalagi kalau misalnya kesininya bareng sama keluarga, bareng teman-teman. Seru banget kan duduk-duduk gitu sambil makan makanan kayak di kampung halaman gitu kan. Menunya juga sederhana, apalagi sambil makan pisang gorengnya Kopi Klotok yang paling terbaik gitu ya, terbaik di dunia nggak sih tuh pisang goreng ya. Jadi kayaknya bakalan seru banget sih, rekomen banget kalau teman-teman misalnya ke Kaliurang pagi-pagi bingung nih mau kemana, misalnya lagi nggak mau ke warung Mbak Pesta, lagi mau makan makanan khas kampung halaman gitu kan, pakai sayur lodeh, pakai tempe, terus juga pakai telur, pakai sambelnya mereka, kayaknya bisa nih ke Kopi Klotok. Soalnya cuma modal 15.000, 10.000 deh guys, 10.000, 15.000 itu udah bisa makan kenyang. Bawa sekeluarga kayaknya nggak sampai 100.000 ya.
Dan trip kemarin itu aku nginep di beberapa hotel. Ini dia hotel-hotelnya. Teman-teman bisa langsung aja cek video lengkapnya di YouTube aku. Dan kalau misalnya mau booking atau mau cek harga, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Caranya tinggal klik aja judul video ini ya. Oh iya, by the way, teman-teman juga bisa langsung nih pesan pisang gorengnya kalau misalnya teman-teman nggak mau makan. Jadi untuk pesan pisang goreng teman-teman harus duduk dulu, nanti tinggal pesan di sini, bisa langsung ke belakang aja. Terus tinggal sebut deh namanya siapa. Jadi nggak perlu ikutan antrian makan yang tadi panjang itu ya. Yang terakhir, sekarang kita lagi ada di Pagi Padi Mentari. Sebenarnya ini tuh lokasinya bukan di Kaliurang persis ya, tapi ini emang gak terlalu jauh kalau misalnya kita dari warung kopi Klotok. Dan ini tuh menunya menu-menu sehat gitu guys. Ada yang cocok juga nih buat sarapan. Terus sebenarnya di sini tuh view-nya juga sawah. Cuma karena kemarin kita pas datang itu lagi proses renov, jadinya di sini tuh agak becek dan sawah-sawahnya tuh udah dicabut gitu guys. Jadi semoga pas teman-teman kesini pas lagi sawahnya lagi bagus ya, jadi nggak akan kecewa gitu. Tapi so far menurutku ini juga rekomen, soalnya mereka tuh di sini specialty-nya tuh adalah jus, dan jus-jusnya itu ada banyak banget macam-macamnya, dan juga ada beberapa jamu juga. Terus untuk buah-buahannya juga teman-teman bisa mix and match sendiri. Jadi misalnya mau gabungin buah apa sama buah apa itu bisa. Dan menurut aku ini rekomen banget soalnya harganya juga murah. Udah gitu jusnya juga fresh dan rasanya juga enak. Teman-teman juga bisa request misalnya mau pure aja nggak pakai gula atau less ice, itu juga bisa. Terus juga kamu wajib cobain menu-menu makanan-makanan yang mereka kayak snack atau makanan beratnya, itu juga rekomen. Cuma emang di sini yang paling juaranya itu adalah jus-jusnya mereka itu. Udah gitu mereka tuh juga punya welcome drink. Welcome drinknya tuh kemarin kita dapat es timun sama pakai apa gitu, dan itu enak banget guys, seger. So jadi segitu aja 4 rekomendasi buat kulineran di Kaliurang. Kira-kira ada yang udah pernah teman-teman cobain belum? Kalau ada yang udah pernah boleh komen di aku, atau kalau teman-teman udah pernah cobain yang lain dan mau rekomendasi ke aku juga boleh ya, langsung aja ke kolom komen. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku Yuniarmita. Dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video, link booking hotel sekitar, sampai dengan playlist liburan lainnya. Dan karena minggu depan aku bakalan balik lagi ke Yogyakarta buat explore hotel dan juga tempat-tempat wisata lainnya. Kira-kira kalau teman-teman ada rekomendasi, boleh juga tuh kasih rekomendasi ke aku. And kira-kira aku bakalan explore apa lagi nih? So pantengin terus video-video aku, and see you next video. Thank you for watching. Bye bye.